Jika malam ini pikiranmu terlalu berisik untuk beristirahat, ada satu janji Tuhan yang perlu kamu dengar, agar jiwamu bisa tenang sekarang juga. Kita sering berpikir bahwa bantal yang empuk adalah syarat utama untuk tidur nyenyak. Namun, berapa sering kita berbaring di kasur yang paling nyaman, tetapi pikiran kita berlari maraton menuju masalah hari esok. Malam ini, mari kita bicara tentang istirahat yang sesungguhnya. Bukan sekadar memejamkan mata, melainkan mengistirahatkan jiwa yang lelah, karena memikul beban yang seharusnya tidak pernah kamu pikul sendirian. Di dunia yang serba cepat ini, kekhawatiran telah menjadi epidemi yang sunyi. Berdasarkan pengamatan psikologis modern, kecemasan seringkali muncul dari keinginan kita untuk mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauan kita. Kita khawatir tentang pekerjaan, kesehatan, masa depan anak-anak, hingga kestabilan ekonomi. Otak kita terus bekerja, memutar skenario terburuk, seolah-olah dengan memikirkannya semalaman, kita bisa mencegah hal buruk terjadi. Padahal, kekhawatiran tidak menghilangkan masalah besok. Ia hanya menghilangkan kedamaian hari ini. Ini yang saya sebut sebagai insomnia rohani. Ini bukan sekadar ketidakmampuan fisik untuk tidur karena terlalu banyak kafein, melainkan ketidakmampuan jiwa untuk melepaskan. Ada bagian dalam diri kita yang takut bahwa jika kita menutup mata, dunia akan runtuh. Jika kita berhenti waspada, bahaya akan datang. Namun, mari kita renungkan sejenak. Apakah kewaspadaan kita yang cemas itu benar-benar memegang kendali? Atau sebenarnya kita sedang memegang ilusi kendali yang justru menghancurkan kesehatan mental dan spiritual kita? Dalam kebijaksanaan kuno, terdapat sebuah resep untuk insomnia jenis ini. Berdasarkan kitab suci, dalam surat 1 Petrus 5 ayat 7, tertulis kalimat yang sangat kuat. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat ini sering kita dengar, mungkin sudah ratusan kali. Namun, malam ini saya ingin mengajak Anda untuk tidak hanya membacanya, tetapi membedahnya secara mendalam, baik dari sisi teologis maupun psikologis, agar kata-kata ini meresap menjadi obat penenang bagi saraf-saraf Anda yang tegang. Kata serahkanlah dalam bahasa aslinya memiliki makna yang jauh lebih dinamis daripada sekadar memberikan. Kata ini berarti melemparkan. Bayangkan, Anda sedang memikul karung beras yang sangat berat di punggung Anda, lalu Anda melemparkannya ke atas gerobak yang ditarik oleh kuda yang kuat. Anda tidak lagi memikul berat itu. Beban itu berpindah sepenuhnya dari punggung Anda ke punggung yang lain. Inilah gambaran yang ingin disampaikan. Tuhan tidak meminta kita untuk sekadar berbagi kekhawatiran, tetapi melemparnya sepenuhnya kepadanya. Mengapa kita bisa berani melempar beban itu? Lanjutan ayatnya memberikan alasannya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Kata memelihara di sini bukan berarti pasif. Ini adalah kata kerja aktif, yang berarti Tuhan peduli dengan detail terkecil hidup Anda. Dalam psikologi, rasa aman adalah fondasi dari ketenangan. Kita tidak bisa tidur nyenyak jika kita merasa tidak aman. Janji ini memberikan jaminan keamanan tertinggi, bahwa ada pribadi yang maha kuasa yang sedang terjaga dan mengurus hidupmu, bahkan saat kamu sedang tidak sadarkan diri dalam tidur. Tahukah Anda bahwa tidur adalah sebuah tindakan kerendahan hati? Sebelum ayat 7 tadi, di ayat 6 dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Apa hubungannya? Orang yang sombong sulit tidur, karena ia merasa dialah yang harus menopang dunia. Ia merasa jika ia tidak memikirkan solusi, semuanya akan gagal. Sebaliknya, orang yang rendah hati mengakui keterbatasannya. Tidur adalah cara tubuh kita berkata, Tuhan, aku bukan Engkau. Aku butuh istirahat, aku punya batas. Dan aku percaya Engkau bisa mengurus dunia ini tanpa bantuanku selama 8 jam ke depan.
Secara psikologis, melepaskan kendali adalah hal yang paling menakutkan bagi ego manusia. Kita dididik untuk bertanggung jawab, untuk bersiap sedia. Namun, ada garis tipis antara tanggung jawab dan obsesi. Ketika kita membawa masalah pekerjaan ke tempat tidur, kita sedang mencoba menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Kita lupa bahwa kita adalah ciptaan, bukan pencipta. Melepaskan kekhawatiran adalah latihan mental untuk mengakui bahwa Tuhan berdaulat atas waktu dan hasil, bukan kita. Yesus sendiri pernah mengajarkan dalam khutbah di bukit, "Janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri." Ini adalah prinsip manajemen stres yang luar biasa. Pikiran kita seringkali melakukan time travel ke masa depan, mencoba menyelesaikan masalah yang bahkan belum terjadi. Obat insomnia rohani dimulai dengan menarik pikiran kembali ke masa kini, ke detik ini, di mana Anda aman, di mana Anda berada di tempat tidur yang hangat, dan menyadari bahwa hari esok sudah ada dalam genggaman Tuhan. Banyak dari kita hidup seperti Atlas dalam mitologi Yunani, merasa harus memikul langit di bahu kita. Kita takut jika kita melepaskannya, langit akan runtuh menimpa keluarga kita. Tapi, dengarkanlah kebenaran ini. Anda bukan Atlas. Dan puji Tuhan, Anda tidak perlu menjadi penyelamat dunia. Penyelamat dunia sudah ada, dan itu bukan Anda. Tugas Anda malam ini hanyalah menjadi anak yang percaya pada Bapaknya. Melepaskan beban itu bukan berarti Anda tidak peduli. Itu berarti Anda percaya ada yang lebih sanggup memikulnya. Mulai malam ini, mari ubah cara pandang kita tentang tidur. Tidur bukan sekedar fungsi biologis. Tidur bisa menjadi tindakan ibadah. Saat Anda meletakkan kepala di bantal, itu bisa menjadi momen liturgi pribadi di mana Anda berkata, "Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku, pikiranku, dan kekhawatiran esok hari." Tidur dengan iman adalah bentuk penyembahan yang paling murni, karena di saat itu kita benar-benar tidak bergaya dan bergantung sepenuhnya pada perlindungan ilahi. Ada satu ayat lain yang sangat indah dalam Mazmur 127 ayat 2. "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Perhatikan bagian akhirnya. Tuhan memberikan berkat justru saat yang dicintainya sedang tidur. Ini berlawanan dengan logika dunia yang berkata hasil hanya didapat dengan kerja keras tanpa henti. Tuhan bekerja di balik layar saat kita beristirahat. Pikirkan tentang bagaimana tubuh Anda disembuhkan saat tidur. Sel-sel beregenerasi, memori disusun rapi, emosi dipulihkan. Siapa yang mengerjakan itu semua? Bukan kesadaran Anda. Itu adalah mekanisme yang Tuhan tanamkan. Sama seperti alam semesta yang terus berputar tanpa bantuan kita, Tuhan juga sedang merajut solusi untuk masalah-masalahmu saat kamu tidur. Percayalah bahwa ketika kamu bangun esok hari, Tuhan sudah mempersiapkan jalan yang tidak kamu lihat malam ini. Untuk membantu proses ini, mari kita lakukan latihan visualisasi sederhana sebelum tidur. Para ahli terapi sering menyarankan teknik containment atau pewadahan. Bayangkan, di kaki tempat tidur Anda ada sebuah kotak yang indah dan kokoh. Kita sebut ini kotak Tuhan. Sebelum Anda memejamkan mata, bayangkan satu persatu masalah Anda. Tagihan itu, konflik itu, keputusan sulit itu. Anda ambil dari kepala Anda bungkus, dan Anda masukkan ke dalam kotak itu. Setelah semua masalah masuk, tutuplah kotak itu dan kuncilah. Serahkan kuncinya kepada Tuhan dalam doa Anda. Katakan pada diri sendiri, "Masalah ini sekarang ada di dalam kotak Tuhan. Aku tidak diizinkan menyentuhnya sampai besok pagi.
Tuhan yang akan menjaganya. Teknik ini membantu otak Anda membuat batasan yang jelas antara waktu untuk berpikir dan waktu untuk beristirahat. Ini adalah disiplin rohani untuk menetapkan batas suci bagi jiwa Anda. Seringkali insomnia dipicu oleh pertanyaan, bagaimana jika? Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya sakit? Dalam iman, kita diajarkan untuk mengganti bagaimana jika dengan walaupun. Walaupun saya gagal, Tuhan tetap memegang tangan saya. Walaupun masa sulit datang, penyertaannya tidak pernah berakhir. Ini adalah pergeseran dari ketakutan menuju kepercayaan. Iman tidak selalu menjanjikan kemudahan, tetapi iman menjanjikan penyertaan yang tak terputus. Dan penyertaan itulah bantal paling empuk bagi jiwa. Saat Anda bersiap tidur malam ini, cobalah ubah doa Anda. Jangan hanya meminta penyelesaian masalah, mulailah dengan ucapan syukur. Riset menunjukkan bahwa rasa syukur menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan meningkatkan produksi dopamin serta serotonin yang membantu tidur. Berterima kasihlah untuk nafas yang masih ada, untuk atap yang menaungi, untuk kasur yang menopang tubuh. Mengarahkan fokus pada apa yang Tuhan sudah berikan akan mengalihkan otak dari apa yang belum Anda miliki. Mari kita kombinasikan ini dengan pernafasan. Tarik nafas perlahan dan ucapkan dalam hati, Tuhan adalah gembalaku. Tahan sejenak, rasakan kedamaiannya. Lalu, hembuskan nafas perlahan sambil berkata, takkan kekurangan aku. Lakukan ini berulang-ulang. Ini bukan mantra. Ini adalah meditasi pada firman yang hidup. Biarkan kebenaran itu mengalir bersama oksigen ke seluruh tubuhmu, mengendurkan otot-otot yang tegang, dan memberitahu sistem syarafmu bahwa semua baik-baik saja. Pandanglah kegelapan malam bukan sebagai sesuatu yang menakutkan atau menyepikan, tetapi sebagai selimut kasih karunia Tuhan. Tuhan menciptakan malam agar manusia berhenti. Ia menciptakan siklus siang dan malam untuk mengingatkan kita bahwa ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk berhenti. Malam adalah tanda kasih sayangnya. Cara Dia berkata, cukup untuk hari ini anakku, istirahatlah. Biarkan aku yang berjaga sekarang. Bayangkan betapa leganya perasaan Anda jika Anda benar-benar percaya bahwa Tuhan yang mengatur alam semesta ini juga sedang mengatur detail hidup Anda. Anda tidak perlu memegang setir saat Anda tidur. Lepaskan tangan Anda dari kemudi. Biarkan sang pilot agung mengambil alih. Iman terbesar seringkali terlihat bukan saat kita membelah lautan, tetapi saat kita bisa tidur nyenyak di tengah badai, seperti yang dilakukan Yesus di perahu. Jadi, jika malam ini kekhawatiran datang mengetuk pintu pikiranmu, jangan membukanya. Katakan pada kekhawatiran itu, maaf, aku sedang sibuk beristirahat dalam janji Tuhan. Ingatlah 1 Petrus 5:7. Lemparkan beban itu. Jangan pegang lagi. Tuhan sudah menangkapnya. Dia tidak akan membiarkannya jatuh. Anda aman, Anda dikasihi, dan masa depan Anda terjamin di tangannya. Sekarang, posisikan tubuhmu senyaman mungkin. Lemaskan bahumu, lepaskan ketegangan di rahangmu. Tarik nafas dalam, dan saat kamu menghembuskannya, lepaskan hari ini. Besok adalah milik Tuhan. Malam ini adalah milikmu untuk beristirahat. Tidurlah dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan memberkatimu dengan tidur yang lelap. Selamat malam. Selamat beristirahat.